Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 2 subtema 3, muatan pelajaran IPA untuk kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar mengenai energi alternatif. Anak-anak hebat dan cerdas, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Mari kita kupas di pembelajaran kali ini. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh energi alternatif yaitu sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran hewan, limbah pertanian, dan panas bumi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Berikut adalah gambarnya. Ini adalah panel surya. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Berikut adalah gambar kincir angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, sering disebut PLTB. Energi alternatif yang ketiga adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Ini adalah gambar PLTA. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat adalah panas bumi.
Energi panas bumi atau sering disebut energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi sebagai sumber energi panas yang sangat besar. Perhatikan gambar. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Ini adalah gambarnya. Gelombang air laut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga bisa berasal dari kotoran hewan, dikenal sebagai biogas. Bahan bakar ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Berikut adalah biodiesel dan bioetanol sebagai bahan bakar. Kemudian berikut adalah biogas dari kotoran hewan yang dapat menghasilkan energi listrik dan bahan bakar. Selanjutnya ini adalah limbah pertanian. Seperti sisa potongan kayu, ranting kayu, cangkang sawit, sekam, dan bonggol jagung. Limbah pertanian ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Nah, mari kita pelajari kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihan energi alternatif yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Ketiga, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas, dan mengurangi pencemaran. Adapun kekurangan dari energi alternatif yaitu yang pertama, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya PLTA. Dua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan tetapi berkurang saat kemarau. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melakukan penghematan ketika memanfaatkan energi? Mari mulai sekarang dan seterusnya kita harus bersikap bijak dalam pemanfaatan energi dengan melakukan penghematan energi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.